kita memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon hikmat, pertolongan dan kekuatan yang daripadamu, penerangan Roh Kudus. Malam hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, mohon pimpinanmu, mohon penyertaan-Mu, hamba yang menyampaikan, juga berdoa untuk para pemirsa di rumah, biarlah melalui media sosial kami bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum mempelajari firman, dan lewat media sosial kami bisa berbagi kebenaran firman-Mu. Mohon pimpinan, mohon pertolongan yang daripadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Nah, Bapak Mama sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar mengenai apa kata Alkitab mengenai kutuk. Untuk memulai kutuk, ya, kutuk ini menjadi sebuah pembicaraan yang hangat di dalam kehidupan, terutama di dalam kehidupan Kristen, dan juga ada berbagai pandangan mengenai kutuk. Ya, ada yang berpendapat bahwa manusia terikat oleh kutuk, ya, dan oleh karena itu manusia perlu melepaskan dirinya dari kutuk. Dan ada, kita bisa melihat kehidupan manusia pada umumnya, ada orang-orang tertentu yang mengikat dirinya, ya, dia mengikat dirinya pada penyembahan berhala, ya, mengikat dirinya pada kuasa kegelapan, mengikat dirinya dengan berbagai macam-macam okultisme. Nah, bagaimana tanggapan Alkitab terhadap kutuk? Nomor satu, kita akan lihat bagaimana Alkitab memberikan definisi mengenai kutuk itu sendiri. Ya, jadi kita jangan sampai salah mengartikan kutuk. Ya. Nah, mari kita lihat definisi Alkitab mengenai kutuk. Bapak Mama di rumah, saudara sekalian, bisa membuka Alkitab di dalam kitab Ulangan. Ya, Ulangan pasal yang ke-11 ayat 28. Nah, ini Alkitab memberikan definisi mengenai kutuk. Ulangan pasal 11 ayat 28. Dikatakan di situ, dan kutuk, ya, dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya, jadi kutuk itu adalah ketika seseorang hidup melawan perintah Tuhan, menyimpang dari jalan yang Tuhan perintahkan, atau mengikuti Allah lain, menjadi penyembah berhala. Nah, itu kutuk. Ya. Jadi kutuk itu adalah sebuah penghukuman atas dosa, ya. Jadi penghukuman Allah atas dosa itu menimbulkan kutuk. Jadi ketika manusia melanggar hukum Allah, melanggar perintah Allah, itu mendatangkan kutuk bagi hidupnya. Ya. Dan kalau kita lihat definisi dari Ulangan 11 ayat 28, yaitu tidak mendengarkan perintah Tuhan, menyimpang dari jalan yang Tuhan perintahkan, dan mengikuti Allah lain. Jadi pada waktu seseorang melanggar perintah Tuhan atau berdosa, dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi ketika seseorang melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum Allah, dia sedang ada di bawah kutuk, ya, dan menyimpang dari jalan yang Tuhan perintahkan, orang tersebut ada di bawah kutuk. Dan mengikuti Allah lain, menyembah berhala, terikat dengan berbagai roh-roh dunia, maka orang tersebut hidup di bawah kutuk. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Dalam bahasa Inggrisnya ditambah Lord Jesus Christ. Jadi siapa yang tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terkutuklah ia. Nah, jadi
Dari sini kita bisa lihat definisi kutuk adalah penghukuman Allah atas dosa. Penghukuman Allah atas dosa, dan dosa menimbulkan kutuk. Ya. Dosa menimbulkan kutuk. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah kita bisa melihat sebuah cerita di dalam Alkitab mengenai awal mula kata kutuk itu muncul di dalam Alkitab. Nah, kita bisa lihat itu di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Yaitu kutuk. Ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan akan kembali menjadi debu. Jadi ini kutuk. Jadi kutuk dialami manusia, diawali dengan dosa. Itu pada waktu manusia melanggar ketetapan dan hukum Allah, melanggar perintah Allah, maka ada kutuk. Ya, ada kutuk. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa kutuk itu ditimbulkan oleh dosa. Dan dosa itu datangnya dari keinginan. Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas, sehingga dikasih pilihan. Artinya kutuk itu ya datang dari diri sendiri sebenarnya, dari diri manusia. Ya, dari diri manusia. Nah, ini harus kita pahami. Kutuk itu sebenarnya datang dari diri manusia. Jadi seseorang bisa menjadi terkutuk itu karena keinginan dia untuk melawan hukum Allah, untuk melawan perintah Allah. Ya, kalau kita perhatikan di sini, Adam dan Hawa mendatangkan kutuk atas dirinya oleh karena mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka melanggar larangan Tuhan, sehingga mendatangkan kutuk atas dirinya. Nah, seperti tadi yang sudah kita lihat bahwa ya kutuk itu penghukuman Allah atas dosa, dosa menimbulkan kutuk. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam hidup kita sebenarnya ya, nah, manusia hidup di bawah kutuk. Manusia ini hidup di bawah kutuk. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bisa saudara renungkan, kalau tanpa kasih karunia Kristus, berarti manusia hidup di bawah hukuman, penghukuman, hidup di bawah kutuk. Dan kita tahu bahwa kutuk itu mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan kebinasaan bagi hidup manusia. Ya, mendatangkan kebinasaan bagi hidup manusia. Nah, kalau kita perhatikan ya, lawan dari kutuk adalah berkat. Ya, lawan dari kutuk adalah berkat. Nah, Ulangan tadi kita baca, sekarang kita lihat ya Ulangan 11 ayat 27. Dikatakan berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Jadi berkat dan kutuk. Ada orang pergi ya, mencari berkat, bahkan ada kelompok-kelompok atau gereja-gereja yang berusaha untuk mendorong jemaatnya dalam tiap-tiap minggu untuk menerima berkat Tuhan. Sebenarnya berkat itu pun ya adalah sebuah pilihan, kutuk pun sebuah pilihan. Kutuk itu ketika orang memilih untuk hidup melawan perintah Tuhan, hidup melawan ketetapan Tuhan, ya, hidup menyimpang dari jalan Tuhan dan menyembah berhala. Itu pilihan. Berkat itu pun pilihan. Ketika seseorang mendengarkan perintah Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, ya, dan menjadikan Tuhan sebagai Allah di dalam hidupnya,
maka orang tersebut ada di jalan berkat. Ya, ada di jalan berkat. Nah, tetapi kita tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia hidup di bawah kutuk. Sehingga kecenderungan manusia hidup menuruti keinginan, dan keinginan itu membuahkan dosa. Dan kita tahu bahwa ya, dosa mendatangkan kutuk. Sehingga kecenderungan hidup manusia itu terarah pada kehidupan yang jalan di jalan kutuk. Nah, kemudian ada hal yang menarik mengenai kutuk, ya, mengenai kutuk. Ada pendapat yang berbeda dalam kehidupan Kristen, ya, dalam kalangan Kristen. Ada yang berpendapat bahwa tidak ada kutuk keturunan, tapi ada yang berpendapat bahwa ada kutuk keturunan. Nah, hal ini disebabkan oleh karena salah penafsiran, dan tentunya tiap-tiap kelompok punya argumentasi dan punya dasar ayat. Nah, malam hari ini saya mau mengajak kita, ada dua ayat yang menarik yang akan kita pelajari bersama mengenai hal ini, mengenai perbedaan pendapat ini. Coba saudara buka dalam Keluaran 20 ayat 5. Ya, di situ dikatakan, Keluaran 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Nah, ini garis bawahi kalimat, ya, yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, ya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kita lihat di sini dalam kitab Keluaran 20 ayat 5, ini menyatakan secara eksplisit bahwa ada kutuk keturunan, ya, yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tetapi ada hal yang juga menarik, ya, bahwa di dalam kitab Yeskiel 18 ayat 19 sampai 20 ini menjelaskan, ya, ada perbedaan pendapat sepertinya. Nah, ya, coba kita lihat Yeskiel 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan, tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Ya, orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, coba kita lihat, ya, seperti ada sebuah kontradiksi dari dua ayat yang kita lihat ini, ya. Kalau di Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, ya, bahwa kesalahan bapak akan dibalas kepada anak-anaknya, yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Tetapi dalam kitab Yeskiel dikatakan anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, ya. Nah, apakah dengan demikian ayat-ayat Alkitab saling kontradiksi? Nah, saya melihat dan saya merenungkan dan mempelajari lewat penerangan Roh Kudus. Saya yakin ini tidak kontradiksi, ya, tidak kontradiksi, tapi sebuah paradoks, ya, sebuah paradoks. Ini seperti melihat kebenaran dari dua sisi. Jadi kalau saudara hanya melihat satu sisi dan mengabaikan satu sisi, maka saudara akan berkata, kalau saudara hanya melihat Keluaran 20 dan mengabaikan Yeskiel, berarti saudara akan berpikir bahwa, oh, kutuk keturunan itu memang ada sesuatu yang ada. Maka akan melahirkan satu doktrin yang agak aneh sedikit bagi saya, yaitu sesudah seorang percaya Yesus, dia masih lagi perlu dilakukan doa pelepasan. Nah, ini ya, doa pelepasan. Karena apa? Mengabaikan bagian yang lain. Tapi kalau saudara mengabaikan, saudara lihat Yeskiel 18 ayat 19-20 dan mengabaikan Keluaran 20 ayat yang kelima, maka akan menimbulkan banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan. Semisal ada, ya, kita bisa lihat bahwa kenapa satu generasi itu bisa menjadi penyembah berhala. Dan kebiasaan penyembah berhala itu turun temurunkan, ya. Nah, ada banyak pertanyaan yang akan muncul ketika saudara hanya melihat satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain.
Nah, itu sebabnya malam hari ini kita akan melihat ya. Nah, kalau kita lihat dari dua ayat tersebut, kita bisa melihat ada perbedaan tindakan moral dan iman. Ya, jadi ada perbedaan tindakan antara moral dan iman. Nah, saya melihat bahwa Yeskiel 18 ayat 18 sampai 20 ini berbicara tentang tindakan moral. Ya. Nah, coba kita lihat ayat 18 dan 19, Yeskiel 18 ayat 18 dan 19. Ayahnya yang melakukan pemerasan, ini moral, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal yang tidak baik di tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahannya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Jadi tindakan moral. Ya, ketika ayah melakukan pelanggaran moral, maka pelanggaran moral itu tidak berdampak pada keturunannya, tidak berdampak pada generasinya. Ya, nah itu juga di bagian ini juga disinggung di dalam kitab Ulangan 24. Saudara bisa buka Alkitab saudara, Ulangan 24 ayat 16 ini memperjelas bahwa ini tindakan moral. Ya, Yeskiel berbicara tentang tindakan moral. Ya, saudara bisa buka Alkitab saudara di dalam Ulangan 24 ayat 16. Ya, bisa kita lihat di situ dikatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum karena dosanya sendiri. Ya, setiap orang harus dihukum karena dosanya sendiri. Jadi kita perhatikan di sini, ya, ada perbedaan ya, tindakan antara pelanggaran moral dan iman. Yeskiel melihat dari pelanggaran moral. Ya, sedangkan Keluaran 20 ayat 5 itu melihat dari pelanggaran iman. Ya, pelanggaran iman itu mendatangkan hukuman bagi generasi. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yosua pasal 7 itu mengenai peristiwa Akan. Ya, di mana pada waktu itu Allah ya akan mengambil barang yang dikhususkan atau dikuduskan untuk Allah, menyembunyikannya, kemudian berdampak pada anak-anak perempuan dan laki-lakinya. Mereka semua turut dihukum oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Akan. Nah, Akan melakukan apa? Ini akan melakukan ya pelanggaran moral. Akan melakukan pelanggaran iman. Andai kata akan melakukan pelanggaran moral, maka Ulangan 24 ayat 16 berlaku atasnya. Khusus hanya Akan yang akan dihukum mati. Tetapi kalau kita lihat, ternyata bukan, ya, akan melakukan pelanggaran iman. Ya, dia mengambil barang kudus milik Allah yang harus dikhususkan untuk Allah. Ini pelanggaran iman. Ya, korban, persembahan yang diberikan untuk Allah, pelanggaran iman. Sehingga kasus Akan memberitahu kita bahwa ada perbedaan. Ya, ada perbedaan tindakan kutuk atau pelanggaran yang dilakukan secara moral dan pelanggaran secara iman. Ya, tindakan secara moral itu tanggung jawab pribadi. Tetapi tindakan yang berhubungan dengan iman itu berdampak pada generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya. Itu sebabnya kitab Keluaran ini ya berbicara mengenai tindakan iman. Nah, ada satu peristiwa yang sangat menarik di Alkitab, yaitu mengenai keluarga Eli. Ya, keluarga Eli. Nah, saudara bisa lihat ya, dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 27, di situ Salomo memecat Abiatar. Ya, Salomo memecat Abiatar, dan bagian firman Tuhan ini sangat menarik. Dikatakan, lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Nah, saudara bisa lihat itu di dalam 1 Samuel 2 ayat 30 dan 32, bagaimana nubuat firman Allah kepada keluarga Eli bahwa ya Tuhan akan mengalihkan jabatan imam dari keluarga Eli kepada orang lain.
Oleh karena apa? Oleh karena dosa yang dibuat oleh keluarga Eli, ya, terutama oleh kedua anaknya Hofni dan Finehas, ya, sehingga mereka dihukum dengan hukuman mati, dikutuk bahwa tidak akan mencapai sampai kakek. Jadi keturunan keluarga Eli tidak sampai kakek. Dan peristiwa yang paling luar biasa yaitu pembunuhan besar-besaran oleh Saul, ya, yang dilakukan kepada Ahitub dan juga imam-imam, ya, pada peristiwa di mana Saul mengejar Daud. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi di sini kita lihat bahwa kacamatanya ada perbedaan. Ketika Yeskiel mencatat, Yeskiel sedang menyoroti tindakan moral, ya. Sedangkan ketika Keluaran 20 ayat 5 mencatat, sedang menyoroti tindakan iman, ya, tindakan iman. Nah, sama seperti dalam hukum dunia juga sebenarnya kita bisa lihat tindakan moral. Misalnya anak membunuh, tidak mungkin ayahnya, karena anak membunuh lalu ayahnya dan ibunya harus ikut menanggung kesalahan. Tidak, ya, di hukum dunia saja tidak demikian. Nah, apalagi hukum Allah yang maha adil. Nah, ini jadi kita bisa lihat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenai kutuk keturunan ini, tradisi Yahudi mempertahankan, ya, dalam kebiasaan orang-orang Yahudi meyakini bahwa ada kutuk keturunan, ada kutuk keturunan. Nah, itu bisa kita lihat dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 23 ayat 35, ya. Matius 23 ayat 35, coba kita lihat Alkitab kita, dikatakan, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Ya, jadi kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Nah, ini kutuk keturunan, ya. Ya, Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi, ya, dan mengatakan bahwa mereka adalah keturunan pembunuh karena nenek moyang mereka sudah membunuh nabi-nabi dan selanjutnya, ya. Nah, kita lihat bahwa tradisi Yahudi mempertahankan bahwa ada kutuk keturunan. Kemudian kita bisa lihat itu lagi dalam Matius 27 ayat 25. Ya, Matius 27 ayat 25 kita bisa buka di situ, dikatakan, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ya, jadi dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Jadi kita lihat bahwa tradisi Yahudi mempertahankan ada kutuk keturunan. Ya, jadi kutuk keturunan. Tapi ini yang berhubungan dengan hal iman, bukan hal moral. Ya, jadi hal iman ini berhubungan dengan pelanggaran manusia terhadap Allah. Moral ini, ya, pelanggaran manusia terhadap sesama manusia. Ya, pelanggaran manusia terhadap sesama manusia tetap ada hukumannya. Ya, tetapi ketika manusia melanggar hukum, hukum secara horizontal, maka itu tidak melibatkan generasinya. Tetapi ketika dia melanggar hukum secara horizontal, ya, secara vertikal, maka melibatkan generasinya. Ya, dan Tuhan Yesus mengiyakan itu. Dan orang-orang Yahudi yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, ya, yang pernah dipakai Allah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, itu mengimani tradisi tersebut. Jadi kita tidak memungkiri hal itu karena Alkitab mencatat akan hal itu. Tetapi kita bisa melihat perbedaannya secara jelas, ya, bahwa ada tindakan yang berbeda antara, ya, pelanggaran moral dan pelanggaran iman. Ya, pelanggaran moral mendatangkan hukuman atau kutukan bagi pribadi yang melanggar. Sedangkan pelanggaran iman itu berdampak pada generasi. Nah, kemudian kita lihat, ya, kita punya waktu yang tidak banyak, ya. Nah, kita akan 1 jam. Jadi saudara-saudara yang mendengarkan boleh bertanya di, ya, kolom komentar, ya, membuktikan bahwa saudara memperhatikan. Nah, pelepasan kutuk.
Ya, ini menarik ya. Jadi ada kutuk. Ada satu peristiwa yang menarik bahwa memang ada orang-orang tertentu yang diikat, ya, diikat oleh iblis. Diikat oleh iblis. Nah, itu bisa kita lihat, ada satu cerita di Alkitab. Kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Nah, itu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu bisa buka di situ. Ya, Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 13. Dikatakan di situ, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, nanti pada edisi-edisi berikutnya mungkin kita akan membahas mengenai hari Sabat, tapi saya tidak akan menyimpang dalam pembahasan malam hari ini keluar untuk membahas mengenai hari Sabat. Kita fokus dulu mengenai kutuk, ya. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minum?" Ya, minuman. Nah, ini mengenai hari Sabat, tapi kita tidak akan bahas itu. Saya mau fokus ya mengenai, coba lihat ayat 16, Lukas 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepas dari ikatan itu? Ya, jadi diikat oleh iblis 18 tahun dan harus dilepas dari ikatan itu. Tuhan Yesus bilang, karena ia adalah keturunan Abraham. Dan pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Nah, kita lihat ya, ini ibu dirasuk roh, ini tentu roh jahat, dirasuk roh, diikat oleh iblis 18 tahun. Nah, ayat ini kemungkinan besar digunakan oleh kelompok-kelompok yang percaya bahwa sakit penyakit itu adalah kutuk. Ya, sakit penyakit itu adalah kutuk. Lalu kemudian kelompok tersebut mengatakan orang yang sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, masih perlu dilepaskan dari kutuk-kutuk, ikatan-ikatan yang pernah dibuat oleh generasi sebelumnya. Dan ikatan-ikatan tersebut menurunkan sakit penyakit yang mereka alami. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nanti kita mungkin akan bahas juga ya mengenai sakit penyakit, penyebab sakit penyakit. Jadi sakit penyakit itu ya tidak selalu orang sakit itu identik dengan kutuk. Ya, bisa saja sakit karena kelalaian, ya sakit karena kelalaian. Dan nanti kita akan bahas mengenai hal itu. Ya, bahkan di Alkitab ada seorang nabi Elisa yang meninggal didahului dengan sakit keras. Nah, jadi sakit itu tidak selalu identik dengan kutuk. Tetapi yang kisah perempuan ini betul-betul dia diikat iblis selama 18 tahun. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana Alkitab memberi penerangan mengenai orang dilepaskan dari kutuk. Jadi pertama mengenai kutuk keturunan memang Alkitab kasih tahu kita, dan itu dipertahankan oleh orang Yahudi dan Tuhan Yesus sendiri ya. Kita lihat di dalam Matius 23 ayat 35 itu menyinggung masalah kutuk keturunan tersebut. Nah, pelepasan kutuk ini menarik ya. Bagaimana orang bisa lepas dari kutuk? Ya. Nah, kita sudah lihat tadi di definisi awal, kutuk itu adalah ketika orang tidak ya melakukan perintah Tuhan. Ketika orang hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Ketika seseorang ya menyembah berhala. Nah, itu kutuk yang Alkitab sudah memberikan definisi kepada kita di dalam Ulangan 11 ayat 28 tadi.
Ya, kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu dengan mengikuti Allah lain. Jadi, kutuk adalah penghukuman Allah atas dosa. Dosa menimbulkan kutuk. Nah, itu jadi sudah jelas. Nah, kita lihat ya pelepasan kutuk. Bapak Mama coba buka Alkitab ya mengenai pelepasan kutuk. Jadi ketika orang ya hidup di bawah kutuk, berarti dia hidup di dalam satu kehidupan yang melawan Allah, satu kehidupan yang ya berseberangan dengan Allah. Jadi artinya dia hidup dalam kuasa kegelapan. Nah, penjelasan Alkitab dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14 itu memberitahu kita, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi saudara harus menggarisbawahi bahwa yang bisa melepaskan seseorang dari kutuk itu adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Nah, jadi Yesus melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Nah, bagaimana caranya seseorang lepas dari kuasa kegelapan? Melalui Yesus Kristus. Nanti kita akan lihat. Nah, coba buka lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 ya. Di situ dijelaskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, bagian ini memberitahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Ya, jadi ini kita perhatikan bahwa kalau berbicara tentang kutuk keturunan, ya kita bisa lihat, ya kutuk keturunan kalau dari definisi yang kita lihat tadi, ya dalam Ulangan 11 ayat 28, tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Nah, ini menjadi kebiasaan yang akan turun temurun. Jadi Tuhan maunya kita tidak percaya tahyul, tapi karena hidup di bawah kutuk, kita melawan, percaya pada tahyul, ya menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ya, jadi hukum Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi karena hidup di bawah kutuk, senangnya membalas kejahatan dengan yang lebih jahat. Nah, dengan yang lebih jahat. Mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Penyembahan berhala, pergi ke perdukunan, ya, pergi kepada arwah-arwah dan segala macam. Itu pencemaran. Ya. Saudara bisa lihat di dalam Imamat ya, 19 ayat 32, itu pencemaran. Artinya ketika orang bertanya kepada arwah, mendatangkan cemar, ya, mendatangkan kutuk bagi dirinya dan generasinya. Ulangan 18 ayat 11, tadi Imamat 19 ya. Dan ini Ulangan 18 ayat 11 dan 12. Nah, jadi mendatangkan kutuk. Nah, untuk lepas dari kutuk, seseorang hanya bisa dilepaskan oleh Yesus Kristus. Ya, dan kebiasaan ya kutuk, ya mewarisi kebiasaan adat istiadat turun temurun itu hanya dapat ditebus melalui darah Yesus Kristus. Ya, darah Yesus Kristus. Jadi gini, Yesus melepaskan orang dari kutuk dan menebus, ya, melepaskan kebiasaan hidup yang diturunkan dari generasi sebelumnya, bagaimana hidup di bawah kutuk. Nah, hanya Yesus yang bisa melepaskan itu. Nah, kita lihat ya, saudara lihat ya,
Jadi orang-orang yang hidup di bawah kutuk itu diikat atau hidup di bawah teritorial roh-roh dunia. Ya, teritori roh-roh dunia. Nah, coba kita buka Alkitab kita dalam Efesus 2, ya, ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, tadi kita lihat kontras ya. Kalau tidak mengikuti jalan Tuhan. Nah, Ulangan tadi memberi definisi, berarti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, jadi kita hidup di muka bumi ini, kita diberikan pilihan, mau taat pada Allah atau mau taat pada roh dunia. Nah, kalau kita mau taat pada Allah, kita tidak takut ya terhadap roh-roh dunia, kebiasaan-kebiasaan dunia yang mengikat. Nah, ya jadi sini roh-roh dunia. Kolose 2 ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Ya, filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Ya, falsafah, filosofi. Nah, seringkali filosofi hidup manusia kontras dengan Alkitab. Tapi kebanyakan orang lebih memilih untuk hidup dengan filosofi dunia berdasarkan ajaran turun-temurun. Tapi Alkitab sudah berkata, jangan sampai orang ditawan. Nah, dan roh-roh dunia yang tidak menuruti Kristus. Jadi ketika kita berbicara mengenai kutuk, ya, orang-orang yang hidup di bawah kutuk adalah orang-orang yang hidup di area apa? Ya, hidup di area ya roh dunia. Hidup di area hidup dengan filosofi. Ya, filosofi ajaran turun-temurun yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Ini orang-orang yang hidup di bawah kutuk. Ya, ini mewarisi ya kutuk keturunan sebenarnya, regenerasi. Jadi nenek moyangnya hidup dengan kebiasaan seperti ini, dia juga hidup dengan kebiasaan seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Yang sebenarnya kebiasaan itu ya bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan jalannya Allah. Dan kebiasaan-kebiasaan itu lahir dari kebiasaan yang diwarisi oleh nenek moyangnya yang menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan Kristen. Saya beri contoh salah satu mengenai pemujaan, penyembahan terhadap arwah atau orang mati. Ya, pemujaan, penyembahan terhadap arwah orang mati. Nah, kita bisa lihat itu dengan perilaku orang Kristen hari ini. Kita masih lihat ada kelompok orang Kristen yang percaya bahwa arwah itu bisa melindungi hidupnya, meminta petunjuk kepada arwah, ya, sehingga ada komunikasi antara mereka dengan arwah, pergi ke kubur, berbicara kepada orang mati, meminta pertolongan, meminta petunjuk kepada orang mati. Nah, ini kebiasaan yang diturun-temurun, diikat. Jadi ini keturun, diikat. Tetapi kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah jelas itu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan, kehendaki, bertentangan. Dan itu Alkitab berkata mendatangkan kekejian. Nah, orang-orang yang hidup diikat oleh kebiasaan mereka, ya, meminta petunjuk, bertanya kepada orang mati dan arwah, orang-orang demikian hidup di bawah kutuk. Dan kutuk itu diturunkan regenerasi, ya, regenerasi, bahkan masuk ke dalam kekristenan, hidup dalam filosofi dunia. Padahal itu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, saya kasih satu ayat supaya kita bisa melihatnya bahwa memang Alkitab melawan orang-orang yang bersekutu dengan meminta petunjuk kepada orang mati dan bersekutu kepada arwah. Nah, coba saudara bisa buka, ya, Bapak saudara bisa buka Alkitab dari Ulangan 18 ayat 11 dan 12. Ya, ada beberapa ayat, tapi saya kasih satu ayat ini saja, saudara, ya. Seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal
atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, jadi itu tindakan kekejian bagi Tuhan. Nah, kembali ke tadi masalah kutub. Ya, jadi kebiasaan orang yang menyembah atau berkomunikasi dengan arwah orang mati itu, ya mereka hidup di bawah kutub, dan kebiasaan itu diturunkan dari generasi sebelumnya kepada generasi yang dibawanya. Nah, dan terus menerus akhirnya ada kelompok orang Kristen yang mempercayai itu, padahal dasar dari kebiasaan itu datang dari para penyembah berhala. Nah, itu sebabnya Alkitab sudah memberikan peringat, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Nah, ya, kalau ada yang bertanya silahkan. Waktu kita tinggal kurang lebih 12 menit lagi. Nah, ini ya, jadi penebusan kutub. Jadi siapa yang ingin lepas dari kutub? Nomor satu, kita lihat Alkitab berkata, siapa yang bisa menebus kutub kita, kutub seseorang? Galatia 3 ayat 13 dikatakan di situ, Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu hukum yang sempurna, ya, hukum yang sempurna diberikan kepada manusia yang berdosa. Nah, jadi hukum itu diberikan kepada manusia yang berdosa. Apa? Agar manusia bisa menerapkan hukum itu. Tetapi Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang bisa menerapkan hukum Taurat secara sempurna. Ya, Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Artinya dengan hukum Taurat jadi jelas, mencuri itu dosa, menyembah berhala itu dosa, menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan itu dosa. Ya, menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan itu dosa. Saya ingatkan untuk kita semua orang Kristen, terutama ibu-ibu, minta maaf, seringkali dengan dengan mudahnya menyebut nama Tuhan Allah. Oh Yesus, ya goreng sayur kena minyak, oh Yesus. Ya, hati-hati, itu dosa. Ya, nah, itu sebab 1 Timotius 1 ayat 2 Timotius 1 ayat 9 berkata, ya, hukum Taurat itu bukan bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim. Ya, bagi orang fasik dan orang berdosa. Jadi tidak ada yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Artinya semua orang hidup di bawah kutub hukum Taurat. Karena apa? Ya, karena tidak bisa melakukan. Kalau tidak bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna, berarti hidup di bawah kutub. Nah, tetapi oleh Yesus Kristus, ya, telah menebus kutuk hukum Taurat, sehingga manusia yang hidup di bawah kutuk dosa, di bawah kutuk hukum Taurat, bisa dilepaskan dari kutuk melalui Yesus Kristus. Jadi seseorang bisa lepas dari kutuk hanya melalui Yesus Kristus. Ya, hanya melalui Yesus Kristus. Nah, dia lepas dari kutuk. Nah, bagaimana orang bisa lepas dari kutuk? Baik ya, kutuk keturunan, kutuk generasi dan segala macam. Bagaimana dia bisa lepas dari kutuk tersebut? Ya, bagaimana dia bisa lepas? Nah, kalau kita lihat tadi kisah seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk roh, ya, yang diikat oleh iblis, ya, dengan sakit penyakit, itu dilepaskan Yesus Kristus dengan satu tindakan yang sederhana. Ya, Yesus menyembuhkan orang tersebut, perempuan itu, dengan berkata, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Ya, karena Yesus adalah juru selamat. Nah, kita bisa lihat nanti kronologi selanjutnya, ya, dan tentu ibu ini percaya kepada Yesus. Ketika seseorang menerima Yesus di dalam hidupnya, maka orang tersebut lepas dari kutuk. Nah, saya ajak kita untuk lihat
ayat-ayat firman Tuhan yang sangat penting bagaimana orang bisa lepas dari kutuk. 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26. Ya, 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, kita lihat bagaimana orang bisa lepas dari jerat iblis yang mengikat. Caranya apa? 25 dikatakan, bertobat dan mengenal kebenaran. Artinya orang yang ingin dilepaskan dari kutuk, orang harus bertobat dan hidup di dalam kebenaran. Nah, jadi kalau kita lihat Alkitab tidak ada lagi prosesi bahwa harus orang tersebut, ya, orang yang sudah bertobat hidup dalam kebenaran harus lagi didoa pelepasan. Itu penyimpangan, itu kesalahan, ya, dan itu mendatangkan intimidasi terhadap orang-orang yang mungkin ya punya penyakit turunan, misalnya diabetes, ya, penyakit asma. Ya, mereka bisa berpikir bahwa berarti saya ini ya masih terikat oleh iblis. Nah, kalau seseorang terikat oleh iblis berarti dia ada dalam kuasa kegelapan. Nah, ini salah, ya. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa saat seseorang bertobat, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalam kebenaran, orang tersebut lepas dari jerat iblis, lepas dari kutuk. Ya, seperti yang dikatakan tadi, ya, Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Bagaimana Allah melepaskan seseorang dari kuasa kegelapan? Bagaimana orang bisa lepas dari kutuk? Dia harus bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalam kebenaran, ya, dan hidup di dalam kebenaran. Jadi ketika orang bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup di dalam kebenaran, maka dia akan meninggalkan cara hidup yang sudah diwarisi dari nenek moyangnya, yang tadinya penyembah berhala. Sebab kamu tahu, 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi kita bisa lihat, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari definisi kutuk itu ada jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan pada hari ini dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ulangan 11 ayat 28. Nah, lepas dari kutuk itu orang harus bertobat. Kalau tadinya dia tidak mendengar perintah Tuhan, dia harus bertobat dan percaya, ya, pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang tadi dia menyimpang dari jalan Tuhan, menyimpang ke jalan sesat, maka dia harus hidup di jalan kebenaran dan hidup mengikuti Yesus Kristus. Nah, orang itu lepas dari kutuk, ya, lepas dari kutuk. Jadi tidak perlu ada lagi doa-doa pelepasan, ya. Untuk orang itu lepas dari kutuk, orang seperti tadi bertobat, hidup di dalam kebenaran. Seseorang yang sudah bertobat dan hidup dalam kebenaran, orang itu lepas dari kutuk. Perempuan yang sudah diikat oleh iblis dengan sakit penyakit 18 tahun oleh Yesus Kristus, ya, perempuan itu sembuh. Ya, perempuan itu percaya pada Yesus, dia sembuh. Ya, demikian juga hari ini, saudara, jangan lagi dibingungkan dengan rupa-rupa ajaran yang bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Jangan lagi. Itu tipu daya iblis, permainan palsu iblis. Bisa saja iblis menipu saudara
dengan berbagai macam cara. Iblis sangat cerdik. Ya, dia mengikat. Ya, karena saudara tidak mengimani lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ragu dengan pengorbanan Yesus. Saudara tidak yakin bahwa ketika saudara bertobat percaya Yesus, ya, saudara bertobat percaya Yesus, saudara lepas dari kutuk. Ya, ternyata ada yang bertanya ya, tapi tidak kelihatan. Nah, coba boleh ini. Ya, di sini tidak terbaca. Kita bisa lihat. Nah, ada yang bertanya, Yeni Bobo. Ya, selamat malam Pak, mau tanya, bagaimana dengan orang yang merampas harta, misalnya tanah, sementara pemiliknya selalu memuja semua kepunyaannya sampai taruh daging di tanahnya, dan itu katanya mengucap syukur karena di dalamnya juga ada acara doa, tetapi di sisi lain katanya menghormati para nenek moyang yang dulu. Sementara dalam Alkitab Ulangan 27 ayat 17, ya, apakah hal itu demikian dibenarkan atau tidak? Ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah singgung, ya, saudari Yeni, ya, seperti tadi yang sudah saya singgung bahwa itu hidup di bawah kutuk. Pemujaan terhadap arwah, terhadap leluhur, itu hidup di bawah kutuk, dan itu berhubungan dengan iman. Nah, generasi, ya, ya, dia hidup di bawah kutuk, diikat dia dalam kuasa kegelapan. Dia hidup di dalam kuasa kegelapan karena dia menyembah arwah, menyiapkan makanan dan segala macam. Ini dia hidup di bawah kutuk. Ya, dia ada Allah lain, membalas keturunan ketiga sampai keempat. Ya, berarti tindakan pelanggaran iman itu mendatangkan kutuk yang berdampak pada generasi selanjutnya. Ya, pada generasi selanjutnya. Nah, jadi generasi berikutnya dia harus bertobat. Tidak ikuti lagi cara hidup yang demikian. Nah, tentu diikat. Kalau diikat di bawah kuasa kegelapan, ya iblis bisa porak-porandakan orang tersebut sesuka hati iblis, karena ada di bawah kendali dan kuasa dia. Nah, di bawah kendali dan kuasa dia. Ya, jadi tapi ada baiknya saya juga pengen ya, kita lihat Ulangan yang dikatakan saudari 27 ayat 17. Coba Ulangan 27 ayat 17. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesama manusia, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Oh iya, yang mengenai tanah ini sangat riskan ya. Ya, memang ini terkutuk, ini pelanggaran moral, dan orang itu menanggung, tindakan itu menanggungnya. Sampai hari ini ya, pelanggaran moral. Tapi sudah dia melanggar moral, dia lakukan pelanggaran iman, menyembah berhala, double. Itu double. Kalau orang itu tidak bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tetap ada dalam kutuk, terikat, dan generasinya tetap ada di situ. Nah, kalau tanpa Injil, tanpa Yesus Kristus, malapetaka generasinya. Ya, malapetaka. Selain dia hidup di bawah kutuk dosa, dia mendatangkan kutuk atas dirinya, dia mendatangkan kutuk atas generasinya. Ya. Dan orang itu semua butuh Injil. Dia butuh Injil. Menggeser batas tanah sudah pasti itu ada hukumannya. Ya, ada hukuman. Nah, jadi saya mengucap syukur, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama dengan kita, saudari Yeni. Semoga jawaban ini bisa memuaskan. Jadi orang yang tadi dimaksud itu, dia hidup di bawah kutuk. Ya, tidak ada cara lain supaya dia lepas. Orang itu harus bertobat, hidup di dalam kebenaran. Bertobat percaya Yesus, hidup dalam kebenaran. Pada waktu dia bertobat percaya Yesus, hidup dalam kebenaran, dia lepas. Dia sudah merdeka. Nah, sudah merdeka. Tapi kemudian kalau ada lagi yang berkata harus doa pelepasan segala macam, kembali lagi dia mengikat dirinya dengan ajaran yang menyimpang, tidak sesuai.
ya, dengan jalan Tuhan. Itu kutuk juga. Kalau dari definisi Alkitab, mendatangkan kutuk atas dirinya. Atau ada orang yang dia mengikat dirinya dengan iblis segala macam, hidup di bawah kutuk. Ya, dia mendatangkan kutuk atas dirinya. Jadi kutuk itu ialah seperti yang tadi, ya, hidup melawan perintah Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan dan menyembah berhala. Itu dia hidup bawah kutuk. Dia bikin perjanjian dengan setan. Nah, misalnya, tapi setan kan tidak lebih kuat dari Allah. Setan diciptakan. Setan itu adalah malaikat yang memberontak. Jadi yang menciptakan malaikat Allah. Nah, setan itu melawan malaikat yang melawan, ya, melawan penciptanya. Berarti di bawah kuasa kendali. Jadi apapun yang dia buat ikatan dengan setan, waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak ada kuasanya lagi. Karena Yesus adalah Allah, dia adalah pencipta, dan dia sudah menebus dari kutuk. Dia melepaskan orang dari kutuk. Jadi sudah bebas. Dengan darah Yesus semua sudah selesai. Pada waktu orang bertobat dan hidup dalam kebenaran. Nah, ya, jadi jangan lagi kita terikat dengan ajaran-ajaran oleh rupa-rupa tipu daya manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demikianlah pembahasan kita pada edisi pertama dari program Kakidian Kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan atas kasih karuniamu, kami diselamatkan, kami bersyukur lewat firman-Mu, kami diterangi, kami dituntun, sehingga kami bisa hidup di dalam satu kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu, melangkah di jalan yang sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Mu. Segala macam ajaran, rupa-rupa pengajaran yang muncul di dunia ini, biar lewat pembelajaran ini kami mengerti dan kami bisa memberitahu orang-orang yang masih hidup di dalam penyimpangan untuk hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Baik, terima kasih yang sudah bergabung, baik itu di kolom chatting, ada Ibu Yane, selamat malam semua. Mari bergabung bersama GBI Agape Kupang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Iya, besok kami akan ada pertemuan jemaat jam 9 pagi itu di gedung kami, ya, di Puncak Loti. Jadi kalau ada yang mau bergabung, mari datang bergabung bersama dengan kami. Setiap hari Rabu kami ada persekutuan doa, itu di lantai 3 di Cash Bakery and Restaurant. Jadi saudara bisa, itu di Strat A. Untuk dapat informasi bisa hubungi kami, ya, di nomor 0821 2419 8797. Ya, kami sangat berbahagia kalau saudara bisa datang bersama dengan kami dan belajar kebenaran. Sampai jumpa, Maranatha. Saya Gembala Dan Ceswat.